Bang, bikin video sepatu terbaik versi lokal sama luar dari perspektif abang. Oke, jadi sebenarnya untuk versi luarnya gue udah bikin ya, Sneaker of the Year tahun 2024. Dan di video kali ini mungkin gue lebih spesifik untuk ngebahas Sneaker of the Year versi lokal di tahun 2024. What's good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, guys. Gue di hot sama kalau review masih yang di tahun 2024 memang banyak banget rilisan-rilisan sepatu lokal yang keren-keren, yang asik-asik, yang bagus-bagus. Dan mostly gue langsung nge-stay di sini, Kanki, they killing it. Dan sebenarnya nggak cuma Kanki sih, kayak brand-brand kayak Brodo, atau Unit, atau Ortus, mereka emang kejar-kejaran banget ngebikin inovasi-inovasi atau desain-desain yang keren. Nah, di video kali ini gue bakal nge-run through ada 10 sneakers menurut gue yang cocok atau yang pantas buat jadi top 10 sneaker of the year. Keep in mind guys, di list kali ini adalah murni memang opini gue dari beberapa kriteria-kriteria yang gue pasang sendiri ya. Terutama desain, colorway juga, kemudian juga impact ke pasarnya, dan beberapa hal lain yang menurut gue keren dari sepatu itu atau dari perilisan sepatu itu. So, without further ado, ini dia 10 sneakers terbaik di tahun 2024 versi brand lokal. Oke, di urutan ke-10, di sini ada salah satu rilisan terbaik dari Ortus 8, yaitu Ortus 8 Solar. Nah, sebenarnya kalau dibilang sepatu ini buat lifestyle, ya seharusnya sepatu ini bukan buat lifestyle. Dan memang bukan buat lifestyle. Tapi yang gue appreciate banget dari sepatu ini adalah teknologi yang mereka tanamkan. Dan bahkan sepatu ini sendiri katanya approved by World Athletic. Dan Ortus bilang kalau ini adalah sepatu yang paling cepat yang pernah mereka bikin. Atau mereka bilang our fastest ever. Nah, yang gue appreciate dari sepatu ini adalah teknologinya. Mereka menggunakan foam yang high performance banget dan mereka juga menyematkan carbon plate. Jadi sebenarnya kalau kita bahas sepatu untuk lifestyle gitu ya, mungkin sepatu ini nggak bakal nyocok. Tapi untuk sebuah brand lokal yang memang mau dan bisa berkompetisi dari segi teknologinya, sepatu ini patut banget diberikan apresiasi guys. Nggak mungkin kan kita terus-terusan bikin lifestyle shoes, karena yang kita ketahui brand-brand sekelas kayak Nike, Adidas, atau New Balance, mereka tuh pasti bergerak dari sportsnya, performance-nya dulu guys. Nah setelah beberapa tahun, baru deh sepatu-sepatu yang high performance itu dijadiin sebagai lifestyle shoes. Nah menurut gua ini patut diapresiasi banget. Kita lanjut? Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di sini ada salah satu rilisan awal tahun, tepatnya di Januari, yaitu kolaborasi antara Acer dengan Beats menggunakan siluet Noxa. Dan kolaborasi ini mereka beri tajuk atau mereka beri nama dengan Backyard Riot. Ya, walaupun di awal teasingnya itu sepatu ini sempat booming, sempat rame gitu ya, dan lumayan banyak yang obrolin, tapi retail price untuk sepatu ini lumayan tinggi, di angka 567. Mungkin hal ini mungkin ya yang bikin orang buat mikir dua kali untuk ngebeli sepatu ini. Tapi kalau dilihat dari konstruksi atau dari material sendiri, sepatu ini cukup oke loh. Menggunakan full suede di sebagian besar upper dari sepatunya, kemudian juga color blockingnya menurut gue cukup keren. Ada kombinasi warna grey dan juga warna merah. Nah, untuk kolaborasi ini menurut gue deserve banget di spot ke-9 di top 10 local sneaker 2024. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Di sini ada Unit dengan siluet Felixir. Ya, siluet ini sendiri gue pernah review di YouTube channel gue. Kalian bisa cek langsung di atas ini. Gue bakal cantumin. Nah, intinya adalah ternyata brand Unit ini atau khususnya di siluet Felixir ini, mereka bikin dengan build quality yang cukup bagus. Dan gue cukup mengapresiasi apa yang Unit lakuin di siluet-siluet trail runningnya mereka. Dan secara kenyamanan juga sepatu ini menurut gue cukup nyaman. Untuk pricingnya juga masih sangat aman ya. Mereka ngasih retail di sekitar 400 tapi seringnya didiskon jadi harga 300-an. So, di nomor 8 ada salah satu rilisan dari Unit, yaitu koleksi trail running mereka dan khususnya dengan siluet Felixir. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Di urutan ke-7 lagi-lagi ini ada sebuah trail inspired sneaker. Nah, kali ini berasal dari brand Walco dengan siluetnya mereka Lumina Esprit. Ya, kalau dilihat dari konstruksi atau dilihat dari segi desainnya, memang sepatu ini menurut gue keren ya, cakep banget. Potongan-potongan panelnya mereka juga nggak kaku, jadi kelihatan kayak seamless, tapi cukup keren gitu. Dinamisnya kelihatan banget gitu. Dan kombinasi-kombinasi materialnya juga menurut gue oke banget di sepatu ini. Ada suede-nya, kemudian juga ada fox leather, kemudian juga ada mesh-nya. Nah, ini salah satu sepatu yang gue lihat
ganteng banget ya. Dan sepatu ini dijual dengan harga 400-an atau 495.000 rupiah. Dan ya, menurut gua sepatu ini deserve banget di spot ke-7. Oke, berikutnya di spot yang ke-6, di sini ada salah satu sneakers yang cukup ramai dibicarakan gitu ya. Karena pun ini mungkin bisa dibilang general release. Dan ya, di spot 6 ini ada sepatu Brodo dengan siluet Ace Nova. Di tahun 2024 memang Brodo begitu kuat buat ngincer pasar-pasar milenial, pasar-pasar Gen Z yang memang sekarang ini lagi tren dengan Y2K. Makanya mereka ngeluarin beberapa siluet yang relate dengan vibes Y2K. Nah, salah satunya ada Ace Nova, kemudian juga ada Nebula, dan satunya lagi gue lupa namanya. Intinya mereka ngeluarin beberapa siluet yang memang bisa dibilang Mesh Runner inspired. Tapi for me guys, gue tetap lebih suka yang edisi pertamanya, yaitu edisi Ace Nova yang OG colorway. Jadi yang pertama banget dikeluarin gitu, semua orang pada rame, pada nyariin. Bahkan informasi yang gue dapet, sepatu ini sempet di pre-order gitu. Nah, anyway, karena memang impactnya segede itu buat ngerangkul market yang emang suka dengan alternatif New Balance atau Asics, ini menurut gue deserve banget untuk berada di top 10 sneaker of the year buat lokal brand. Nah, itu dia di spot ke-6 ada Brodo Ace Nova. By the way, untuk harga retailnya sendiri ada di sekitaran 400-an. Memang sedikit pricey ya untuk kualitas yang mereka berikan. Tapi ya, it is what it is. Sekarang kita move on ke list yang ke-5. Nah, di posisi yang ke-5 di sini ada rilisan akhir tahun dari Kanki. Ya, ini menggunakan siluet Kanki Classic Roadster. Menurut gua ini deserve di spot yang ke-5 karena memang dari segi pricing, quality yang mereka berikan, kemudian juga kenyamanannya, dan ya, of course desainnya guys. Apalagi colorway greenish grass itu yang gua favorit banget ya. Gua suka banget dengan colorway itu. Menurut gua gak perlu banyak penjelasan ya tentang sepatu ini, karena memang sepatu ini yang gua lihat ya, idolanya semua orang gitu. Rata-rata orang suka banget sama sepatu Kanki Roadster ini. Semoga aja kedepannya banyak improvement di sepatu Kanki Roadster ini. Berikutnya yang keempat, salah satu rilisan kolaborasi antara Ortus 8 dengan Tanksomnia yang dirilis di pertengahan tahun ya. Nah, kolaborasi ini menggunakan siluet Jogosala Pom Puris V2. Tanksomnia ngasih twist yang menarik banget. Dan ini menurut gua salah satu kolaborasi terbaik. Karena identitas dari kolaboratornya itu kelihatan banget dan ya, bisa dibilang ini Tanksomnia banget gitu. Keseluruhan upper dibikin pakai print leopard. Nah, ini jadi poin plus sendiri dari sepatu ini dan bisa dibilang ini sangat relate untuk tahun 2024 ya, karena bisa kita lihat tren soccer atau tren blokor masih kenceng banget di tahun 2024. Jadi ya, menurut gua sepatu ini berhak banget berada di posisi keempat untuk top 10 sneaker of the year local brand. Nah, sekarang kita masuki ke urutan yang ketiga atau top 3 untuk sneaker of the year local brand 2024. Di urutan yang ketiga ini ada salah satu kolaborasi internasional, yaitu Kanki dengan 3-way collab-nya bersama Mr. Sabotage dan Staple. Guys, siapa sih yang nggak tahu dengan Mr. Sabotage dan Staples? Kalau kamu tune in atau kalau kamu into dengan scene sneakers dan streetwear, pasti nggak asing dengan dua nama ini. Apalagi kalau kita ngomongin Staples sendiri, yang sangat terkenal dengan es bidang goibnya itu. Kolaborasi perpaduan antara 3 figur ini atau 3 entitas ini memang mengguncang jagat sneakers di Indonesia ya khususnya. Perilisan ini sendiri keren banget, cukup impresif ya, dilakuin di USS tahun 2024 kemarin. Dan personally, kalau misalkan gue lihat dari taste gue sendiri, gue kurang interest dengan dua sepatu yang dihasilin. But in way, secara culture atau secara masifnya perilisan ini worth banget berada di top 3 sneaker of the year local brand. Sebenarnya secara konsep kedua sepatu ini keren banget ya, menggabungkan antara trail, sports, dan juga preppy atau formal. Tapi karena secara taste-nya memang gue kurang suka aja dengan taste formal yang mereka ingin masukin ke dalam sepatu ini. Jadi ya udah, ini menurut gue cukup berada di urutan yang ketiga guys. Oke, sekarang urutan yang kedua. Ini salah satu sepatu yang bisa dibilang gaib juga karena jarang banget bisa ditemuin atau bahkan dibeli gitu ya. Ini sepatu yang high quality, high build banget dan harganya juga cukup mahal ya untuk sebuah brand lokal. Dan ya, di urutan yang kedua di sini ada Acros
World XA1 warna terbaru yaitu Utan Brown. Kalau dilihat-lihat sih untuk colorway Utan Brown ini sendiri lebih cocok dirilis di tahun 2025 kali ya. Karena prediksinya sih guys untuk colorway Dark Brown atau bahkan ya kecoklatan ya, bisa dibilang kecoklatan itu bakal ngetren banget di tahun 2025. Tapi menurut gue eksekusi dari sepatu ini keren banget. Gue pernah nyobain langsung sepatu ini di USS tahun 2023 waktu colorway pertama mereka dirilisin, dan feels-nya itu memang bener-bener build-nya itu bagus banget guys. Jadi ya worth it banget dengan harganya yang 1 jutaan atau bahkan 1,7 ya kalau nggak salah. Menggunakan full suede, kemudian juga menggunakan outsole vibram. Nah, ini salah satu sepatu terkeren yang pernah ada di jagat sneakers lokal menurut gua guys. So, ya itu dia untuk urutan yang kedua, ada Air Crossword dengan siluet XA1 di colorway Utan Brown. Nah, di urutan yang pertama guys, ini kayaknya sama persis yang kayak gua obrolin ketika gua nge-review sepatu ini. Di sini ada Kanki yang berkolaborasi dengan Soboyo. Memang sepatu ini bener-bener natural ya, nggak banyak gimmicknya, nggak banyak hal-hal, nggak banyak ya bisa dibilang quite simple tapi cukup impactful, dan storytellingnya juga cukup nyampe menurut gua. Nah, jadi koleksi ini mengambil tema Eclipse dan menggunakan siluet EXJ01. Secara build quality-nya cukup bagus, kemudian eksekusi material yang digunakan menurut gua cukup unik juga, dan ya bisa dibilang ini sepatu yang udah staple dan dikolopin dengan santai gitu, nggak macam-macam tapi tetap ngasih impact. Dan bahkan untuk perilisannya sendiri bisa dibilang cukup sukses ya, ada beberapa aktivasi juga. So ya, overall kalau menurut gua untuk kenyamanan, kemudian looks, design, kemudian dilihat dari pasarnya sendiri, sepatu ini deserve the spot of sneaker of the year untuk local brand tahun 2024. Guys, itu dia list gua, personal opini gua tentang sneakers-sneakers yang ada di tahun 2024 ini. Komen di kolom komentar, kira-kira menurut kamu gimana? Jangan lupa juga komen kalau kamu punya list kamu sendiri, langsung aja komen di bawah. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa subscribe, karena gue bakal ngebikin konten-konten persneakersan yang menarik lainnya. Dan jangan lupa juga buat like, comment, share, do all of those good things. Thank you guys sekali lagi. Terima kasih udah support gue yang udah subscribe di channel ini. Thank you sekali lagi, and I will see you guys in the next video. Bye.